Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbahagia untuk anak-anakku semua di rumah. Bagaimana kabar kalian setelah liburan panjang? Tentu kalian berkumpul dengan keluarga kecil kalian di tengah pandemi COVID-19. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Pembelajaran jarak jauh kali ini membahas pengertian kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan dan kesebangunan yang akan kita bahas pada penayangan pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan-pertemuan yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang akan datang. Nah, anak-anak, gambar siapakah ini? Thales. Thales adalah seorang ahli filsafat pertama. Beliau orang pertama kali yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta, sehingga beliau dijuluki sebagai perintis filsafat alam. Beliau juga seorang ahli geometri. Nah, secara otomatis dia juga seorang ahli kesebangunan. Selain ahli geometri dan ahli kesebangunan, dia juga ahli astronomi atau perbintangan, ahli politik. Kemudian, contoh konsep kesebangunan. Dia mengemukakan contoh segitiga yang dibentuk oleh tongkat dan bayangannya sebangun dengan segitiga yang dibentuk oleh piramid dan bayangannya. Nah, ini adalah contoh kongruen dan tidak kongruen. Coba kalian perhatikan, dua mobil ini kongruen. Artinya bentuknya adalah sama, ukurannya juga sama. Kemudian perhatikan yang kedua, dua mobil ini tidak kongruen, bentuknya berbeda. Sekarang kita lihat. Nah, perbedaan kongruen dan sebangun. Dua kursi ini adalah dua bangun yang kongruen karena bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada dua kursi, yang satu besar, satu kecil. Bentuknya sama, tetapi ukurannya tidak sama. Nah, dua kursi semacam ini disebut sebangun, tetapi tidak kongruen. Jadi, sebangun tidak kongruen. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah dua bangun yang tidak kongruen
jadi bentuknya tidak sama dan tidak sebangun, tidak kongruen, tidak sebangun. Jadi bentuknya tidak sama, ukurannya juga tidak sama. Ini tidak kongruen dan tidak sebangun. Sekarang coba kita lihat figura. Ada sebuah figura berukuran 30 cm kali 40 cm. Kemudian kita lihat figura yang kedua berukuran 60 cm kali 80 cm. Nah, figura pertama dengan figura kedua ini merupakan dua bangun yang sebangun. Dua bangun yang sebangun. Bentuknya sama. Tetapi ukurannya berbeda. Karena ukurannya berbeda, maka dikatakan tidak kongruen. Kemudian, nah, apakah pengertian kongruen dan sebangun? Nah, kongruen atau kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Artinya bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Jadi arti kongruen adalah dua bangun yang sama dan sebangun, artinya bentuk dan ukurannya sama. Kemudian kesebangunan adalah bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama. Artinya sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama besar. Jadi sebangun itu artinya dua bangun datar yang bentuknya sama. Nah, menemukan konsep kekongruenan. Ini adalah dua persegi panjang yang kongruen. Bentuk yang warna pink dengan yang biru adalah sama karena hanya diputar. Ini adalah dua bangun yang kongruen. Nah, ini persegi dengan persegi. Ini hanya diputar saja, adalah dua persegi yang kongruen. Nah, ingat kalian transformasi? Pada transformasi yang kita pelajari di semester ganjil, ada pencerminan, ada translasi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Pencerminan atau refleksi. Nah, kita lihat segitiga warna kuning dicerminkan menghasilkan segitiga warna merah bata. Nah, hasil pencerminannya adalah kongruen. Karena apa? Bentuk dan ukurannya sama. Kemudian pada translasi atau pergeseran. Nah, bangun ABCD digeser menghasilkan A aksen, D aksen, C aksen, D aksen. Nah, hasil dilatasinya adalah kongruen karena bentuk dan ukurannya sama dengan bentuk dan ukuran bangun semula.
rotasi atau putaran. Hasil putarannya kongruen. Kita lihat di sini yang warna kuning kita putar menghasilkan warna merah bata. Nah, ini hasil putarannya merupakan dua bangun yang kongruen. Kemudian pada dilatasi, segitiga ABC didilatasikan menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen, bentuknya sama. Berarti A aksen, B aksen sebangun dengan ABC, tetapi ukurannya berbeda sehingga A aksen, B aksen tidak kongruen dengan segitiga ABC. Nah, pertanyaan, buatlah contoh-contoh kontekstual dua benda yang kongruen. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian tulis ke buku kalian dan silahkan dikumpulkan. Semoga tayangan video kami bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali pada penayangan video pembahasan lanjutan materi kekongruenan dan kesebangunan bagian yang kedua.